Mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok kaget usai diperiksa terkait kasus korupsi Pertamina. Ia mengaku terkejut lantaran pihak penyidik Kejaksaan Agung ternyata punya data yang lebih banyak daripada yang ia ketahui. Jaksa Agung ST Burhanuddin pun menyinggung pemeriksaan Ahok di Kejagung itu dan mengungkapkan alasan dibalik penyidik yang memiliki data tentang korupsi Pertamina yang lebih banyak. Yang sekarang menjadi aktor utama di dalam pusaran korupsi 1.000 triliun Pertamax, yakni PT Pertamina Patraniaga. Nah, Ahok di dalam keterangannya membenarkan adanya pelanggaran dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Alheri Zulfikri Sitompul, pegiat anti korupsi, advokat dan pengacara, sekaligus konsultan kekayaan intelektual, di dalam sesi tentang membahas apa sih keterangan Ahok pada saat diperiksa di Kejaksaan Agung beberapa hari yang lalu. Di dalam pemeriksaan tersebut, apakah Ahok betul-betul melakukan bongkar tuntas persoalan-persoalan yang ada di tubuh Pertamina. Nah, pemirsa, silakan dan jangan lupa untuk di-subscribe YouTube Bandit Kota News edisi kali ini dan edisi sebelum-sebelumnya maupun edisi yang akan datang. Nah, yang kita dapat kabar 18 jam Ahok diperiksa, tapi ada juga yang menyatakan 10 jam. Tetapi yang lebih valid adalah berjam-jam lah Ahok diperiksa. Apakah dalam pemeriksaan tersebut Ahok mampu memberikan profil-profil pelaku tindak pidana korupsi serta tata cara mereka melakukan korupsi. Ahok memang pernah menyatakan di dalam beberapa kali podcastnya bahwa dia memiliki bukti-bukti berupa catatan maupun rekaman dari beberapa kali rapat pemegang saham yang melibatkan Pertamina Induk sebagai holdingnya, kemudian anak-anak perusahaan Pertamina termasuk juga yang sekarang menjadi aktor utama di dalam pusaran korupsi 1.000 triliun Pertamax, yakni PT Pertamina Patraniaga. Nah, Ahok di dalam keterangannya membenarkan adanya pelanggaran dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 42 tahun 2018 yang mewajibkan PT Pertamina holding maupun subholdingnya untuk mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. Artinya, pemenuhan minyak mentah yang dibutuhkan di dalam negeri mesti dipasok dari dalam negeri, bukan diimpor. Begitu juga kontraktornya juga harus berada dari dalam negeri, bukan kontraktor luar negeri. Namun, dari hasil penyidikan di Kejaksaan Agung ternyata ditemukan bahwa Rifa Syahaan, kemudian Sani Dinar Saifuddin dan Agus Purwono melakukan pengkondisian dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang hingga membuat produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap secara seluruhnya, bahkan akhirnya diekspor ke luar negeri oleh perusahaan-perusahaan penghasil
atau kontraktor minyak bumi yang ada di Indonesia. Nah, perbuatan-perbuatan dilakukan oleh Rifa Sihaan bersama-sama dengan Sani Dinar Saifuddin dan Agus Purwono ini istilahnya bukan pengkondisian kalau menurut saya, tetapi istilah mulai dicicil segala sesuatunya dari mulai tahap perencanaan, kemudian tahap pemutahiran data, sampai dengan kepada tahap tender. Nah, dalam istilah itu adalah penggiringan. Nah, dari proyek-proyek tersebut, pengkondisian atau penggiringan tadi, selanjutnya diadakanlah yang namanya pengadaan impor minyak mentah yang dilakukan oleh PT Kilang Pertamina Internasional. Dan produk kilang tersebut ternyata juga terdapat permainan di dalamnya, sehingga juga merugikan kerugian negara, sehingga terlibat dalam pusaran korupsi Pertamax. Nah, banyak sekali persentase-persentase yang dapat diterima oleh para pelaku ini. Mulai dari 15%, 22%, semua adalah komisi atau fee yang didapat dari trader tadi. Luar biasa. Bayang nggak? 193 triliun ditambah dengan 4 tahun berturut-turut, berarti 1000 triliun. 15%-nya, wow, gila. Berapa itu duitnya? Pusing kita hitung-hitungnya berapa jumlah duitnya, tapi yang pasti kemana duitnya. Nah, kita akan coba membuka profil masing-masing dari para pelaku. Rifa Sihaan sebagai Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga yang ikut terlibat mengkondisikan dalam rapat optimalisasi hilir yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang. Nah, tadi saya sampaikan bersama-sama Sani Dinar Saifuddin, Direktur Stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, dan Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Iya. Nah, kemudian Rifa Sihaan ini karirnya sebelum dia masuk di dalam jajaran direksi PT Pertamina Patraniaga, dia juga sebagai senior bunker officer di 2010 sampai dengan Desember 2013, kemudian berpindah ke Jakarta dan Singapura pada Desember 2013, Januari 2015 itu sebagai senior bunker officer 1. Nah, pada 2015 Rifa ini menempati posisi baru sebagai bunker trader di Pertamina Energy Service yang berkedudukan di Singapura. Posisinya selama 1 tahun itu sebelum dipindahkan menjadi senior officer industrial key account di PT Pertamina Holding Induk. Nah, artinya si Rifa Sihaan ini sudah malang melintang di Singapura, yang tempatnya juga terkait dengan Petral, yang anaknya pemain Petral utama tadi, Riza Khalid, juga sudah dijadikan tersangka. Nah, pada Maret 2018 sampai dengan 2019, kemudian Rifa ini ditugaskan sebagai Pricing Analyst Market and Product Development Retail Full Marketing. Kemudian di Pertamina International Shipping akhirnya sampai dengan April 2019 dan 2020 dia sebagai Vice President Crude and Gas Operation. Nah, jadi jelas kejadian ini adalah 2018 sampai dengan 2023. Posisi-posisi tadi terlihat keterlibatan
Itu dimulai dari saat Rifa berada di Vice President Market and Product Development Retail Full Marketing, kemudian Vice President Crude and Gas Operation di Pertamina Internal Shipping. Mulai dari sana dia sudah mulai melakukan yang namanya tindak pidana korupsi terhadap minyak mentah. Nah, pemirsa, kemudian Rifa ini dipromosikan sebagai Corporate Marketing and Trading Director PT Pertamina Patra Niaga pada Oktober 2021 sampai dengan Juni 2023. Kemudian setelah itu dia menjabat sebagai Direktur Utama di PT Patra Niaga. Artinya 2018 dia sudah mulai terlibat di dalam korupsi minyak mentah tadi yang melakukan oplosan. Tadi dari jabatan-jabatan yang saya sampaikan tadi sampai dengan dia menjabat sebagai Direktur Utama di Patra Niaga. Dan akhirnya dia ditangkap beberapa waktu yang lalu dan ditahan saat ini di Kejaksaan Agung. Nah, pemirsa, kemudian kita akan membuka profil siapa sih Sani Dinar Saifuddin ini. Sebelum dia menjabat sebagai Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International, dia bersama Agus Purwono, Vice President Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina International, dan Rifa Sihaan memenangkan demut broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum. Nah, kita akan bongkar siapa sih Sani ini. Nah, Sani ini memulai karir di PT Pertamina pada 2004 di bidang oil and product crude oil trader. Nah, pada Januari 2010 dia dimutasi ke Pertamina Energy Service. Kemudian dia diangkat menjadi Direktur Optimasi Feed and Product PT Kilang Pertamina International pada tahun 2022. Nah, berarti di sini kita akan melihat kedudukan antara Rifa Sihaan dan Sani Dinar Saifuddin ini sudah dimulai pada saat mereka berada di PT Pertamina Energy Service yang berkedudukan di Singapura. Jadi perencanaan-perencanaan itu sudah sangat mereka lakukan secara matang ketika sudah ada di Singapura, dan mereka bermain dengan pihak-pihak yang keterlibatannya saat ini sebagai tersangka 9 orang di dalam kurungan Kejaksaan Agung saat ini. Nah, kemudian kita akan melihat kembali apa sih hubungan antara Agus Purwono dan Sani Dinar Saifuddin. Agus Purwono sebagai Vice President Feed and Stock Management PT Kilang Pertamina International bersama Rifa Sihaan dan Sani Dinar Saifuddin juga terlibat dalam memenangi demut broker minyak mentah dan produk kilang yang dilakukan secara melawan hukum dengan cara menurunkan produksi kilang. Nah, Agus Purwono sebelum menjabat sebagai Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina, ia lebih banyak berkarir di PT Pertamina Induk atau holding company. Artinya seperti saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Ahok tentang adanya keterlibatan di PT Pertamina Induk itu berpeluang sangat besar sekali. Apalagi saat ini semua data yang ada di dunia maya, di dunia internet sudah ditutup dalam tanda petik oleh oknum PT Pertamina tentunya, sehingga kita sebagai masyarakat akan sulit untuk mencari siapa sih jajaran direktur yang terlibat pada tahun 2018 sampai dengan 2023 sebelum
Agus Purwono ini maupun Rifas Syaan dan Sani Dinar Saifuddin. Nah, sebelumnya ia menjabat sebagai Direktur Manajer Crude Oils and Supply di PT Pertamina Induk. Kemudian dia juga sebagai Senior Analis Sea Transportation Optimization. Kemudian dia juga sebagai Assistant Manager di Plant Maintenance System PT Pertamina Induk. Jadi kita lihat keterlibatannya dengan Yoki Fernando, yakni sama-sama menjabat sebagai Vice President Stock Management PT Kilang Pertamina Internasional dari tahun 2018 sampai dengan 2022 yang dijabat oleh Yoki Fernandi. Jelas sekali keterlibatan Yoki Fernandi yang juga saat ini sebagai Direktur Utama di PT Pertamina International Shipping yang juga dijadikan tersangka. Nah, sebelumnya juga di tahun 2020 Yoki Fernando ini juga menjabat sebagai Direktur Feedstock and Product Optimization di PT Kilang Pertamina Internasional dari Juni 2020 sampai dengan September 2022. Jadi besar sekali dugaan antara Yoki Fernandi ini dengan Sani Dinar dan Rifas Syaan ini terlibat langsung di dalam pengkondisian dan juga bisa melibatkan petinggi-petinggi Pertamina Holding di tahun 2018 sampai dengan 2023. Nah, kemudian kita lanjut kepada siapa sih Maya Kusmaya? Maya Kusmaya ini adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga di tahun 2023 sampai dengan 2024 saat ini, sebelum dia ditangkap bersama-sama dengan Edward Korn melakukan pembelian bahan bakar minyak bumi RON 90 atau lebih rendah yang disebut dengan RON 88 dengan harga RON 92 atas persetujuan Rifas Syaan sebagai Direktur Utama PT Patra Niaga. Kemudian Maya Kusmaya keterlibatannya ini memerintahkan Edward Korn untuk melakukan pembayaran impor produk kilang dengan metode penunjukan langsung spot yang seharusnya dengan metode pemilihan langsung atau dengan term menggunakan e-katalog. Jadi menyebabkan PT Patra Niaga tadi membayar lebih besar dan mengeluarkan fee 13-15% terhadap jumlah pembelian minyak mentah yang akhirnya dioplos menjadi minyak Pertamax 92. Nah, kemudian Maya ini di tahun 2016 sampai dengan 2018 dia adalah sebagai Engineering Manager Pertamina Gas Directory di PT Pertamina Induk. Kemudian di tahun 2018 sampai dengan 2020 dia sebagai Portfolio and Business Development Manager Pertamina Gas Directory, kemudian menjadi Vice President Kapasitas Komersial dan Aset PT Pertamina Gas pada 2020-2021, kemudian Vice President Operasi Perdagangan PT Pertamina Patra Niaga pada Maret-Juni 2023, kemudian sekarang diangkat sebagai Direktur Pemasaran. Artinya pemirsa, dari perjalanan karirnya, maka kita akan melihat siapa sih sebelum Maya Kusmaya ini. Nah, di 2018 sampai dengan 2020 dia sebagai manajer Pertamina Gas Directory. Berarti di luar Patra Niaga. Siapa pejabat sebelumnya itu yang harus dicari oleh Kejaksaan Agung dan dijadikan juga sebagai tersangka korupsi karena tidak mungkin tidak ada keterlibatannya. Kemudian kita harus juga mencari siapa Direktur Pemasaran 2018 sampai dengan 2022 di Pertamina Patra Niaga.
Apakah akan tersentuh oleh Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Agung kukunya patah sehingga tidak mampu mentersangkakan Direktur Pemasaran Pertamina Patraniaga tahun 2018 sampai dengan 2022, siapa-siapa saja orangnya. Kalau memang tidak juga ada, maka kita patut menduga Jaksa Agung kukunya mulai patah akibat ada dugaan pertemuan dengan Erick Thohir pada saat kasus pemeriksaan korupsi Pertamina ini sedang bergulir. Nah, Edward Con ini memang sangat sedikit informasi yang bisa kita peroleh. Tetapi yang pasti Edward Con ini sempat tercatat sebagai salah satu saksi yang terlibat di dalam kasus suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Energy Service selaku subsidiary company PT Pertamina Persero pada tahun 2019 yang lalu, yakni yang menyeret direktur utamanya PT Pertamina Energy Trading Ltd atau PT Petral Bambang Irianto. Artinya dari 2019 ini bisa terlihat bahwasanya jelas merupakan gurita besar sekali di dalam perilaku bejat. Mereka melakukan korupsi total terhadap PT Pertamina Patraniaga. Nah, kemudian nantinya kita akan membahas tersendiri terhadap anaknya Reza Khalid, pemain besar minyak mentah yang selalu selama ini tidak tersentuh oleh hukum, lolos dalam kasus korupsi Petral dan lolos juga dalam kasus Papa minta saham. Akankah ia lolos juga kali ini? Atau akankah ia bersama-sama dengan anaknya mendekam dalam penjara dalam kasus PT Pertamina Patraniaga yang melakukan oplos minyak mentah Pertalite menjadi Pertamax, merugikan negara 1.000 triliun. Yakni anaknya bernama Muhammad Keri Adrianto Riza sebagai penerima manfaat pada PT Navigator Khatulistiwa. Dia mendapatkan keuntungan atas markup kontrak pengiriman yang dilakukan oleh Yoki Firnandi, sebab negara mengeluarkan 13-15%. Kemudian dia sebagai pemilik PT Orbit Terminal Merak yang tempat dioplosnya jenis RON 88, RON 90 menjadi RON 92. Nah, kemudian pihak swasta lainnya adanya Dimas Werhaspati, komisaris tempat Muhammad Keri Adrianto Riza berkuasa. Kemudian komisaris PT Navigator Khatulistiwa juga sebagai komisaris di PT Jenggala Maritim bersama dengan Agus Purwono dan Gading Ramadan Jaida melakukan komunikasi untuk bisa saling memutakhirkan data, kemudian memberikan data yang invalid tentang tidak tercukupinya berbagai minyak mentah di Indonesia. Kemudian Dimas Werhaspati ini juga mendapatkan fee 13-15% bersama dengan Gading Ramadan Jaido sebagai komisaris Jenggala Maritim sekaligus direktur utama PT Orbat Terminal Merak, miliknya si Muhammad Keri Adrianto Riza. Nah, pembahasannya nanti kita akan lakukan tersendiri terhadap 3 tersangka ini dalam episode berikutnya agar kita lebih mendalami lagi keterlibatan masing-masing pihak. Nah, sekarang sekali lagi kita masih menunggu apakah Kejaksaan Agung
akan memanggil Direktur Patra Niaga yang lainnya yang terlibat, yakni Direktur PT Patra Niaga di tahun 2018 sampai dengan 2022 yang lalu, yakni Alfian Nasution. Kita lihat keberanian Kejaksaan Agung yang sampai saat ini belum juga memanggil Alfian Nasution. Ada apa? Hanya Jaksa Agung, Jampitsus, dan Direktur Penyidikan yang telah, dan patut diduga Erick Thohir juga tahu. Demikian informasinya, saudara-saudara pemirsa sekalian. Nanti kita ketemu lagi di Bandit Kota News. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, and comment, and share untuk bisa kita menyampaikan kepada khalayak ramai tentang perjalanan gurita korupsi di PT Pertamina Holding dan anak-anak perusahaannya, dan masih ada beberapa bahasan yang tidak dapat ditemui di berita-berita lainnya dan hanya dapat ditemui di YouTube Bandit Kota News. Selamat sore, sampai ketemu di waktu akan datang. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.